Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dalam semi-annual training bulan Desember tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang keempat. Dan kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita yang ke-40 atau berita yang keempat yang berjudul Singa Anak Domba. Dalam judul dan ayat penting berita ini, kita perlu memperhatikan 3 ayat penting, ya, saudari, ya, di dalam Wahyu pasal 5, ayat 5, 6, dan 9. Sebelum kita membahas di dalam Wahyu pasal 5, saudari, kita kembali perlu melihat bahwa di dalam Wahyu pasal 4 adalah satu gambaran di surga berpusat pada tahta Allah, di mana Allah duduk di tahta dan memerintah seluruh alam semesta menurut rencana kekalnya. Namun di dalam pasal ini, pasal 5, saudari, ya, salah satu tua-tua memperkenalkan Kristus kepada Yohanes sebagai singa dari suku Yehuda. Namun, Yohanes melihatnya sebagai anak domba. Puji Tuhan, ini ada 2 aspek dari Kristus. Sebagai singa, dia kuat seperti prajurit yang melawan dan mengalahkan musuhnya. Juga sebagai anak domba, dia lembut dan menjadi korban penebusan bagi kita. Dengan demikian, saudari, ya, kita dapat melihat bahwa Kristus berperang dan menebus kita. Ia telah menang atas musuhnya. Dia telah menyelesaikan penebusan itu. Karena itu terhadap musuh, ya, Kristus adalah sebagai singa. Tetapi terhadap kita, dia adalah anak domba. Maka kita dapat melihat, dialah singa anak domba. Puji Tuhan, Kristus yang diwahyukan adalah Kristus sebagai singa anak domba. Nah, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6, saudari, ya, kita dapat melihat yang pertama ada singa, ya. Kemudian kita dapat melihat ada anak domba. Ada eh, dikatakan di sini, ya, bertanduk 7, ya. Bermeterai 7, bertanduk 7, bermata 7, dan 7 roh Allah. Nah, mari kita melihat di dalam keseluruhan ayatnya, ya. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 dikatakan, lihatlah, singa dari suku Yehuda, akar Daud, telah menang, dan dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Ayat 6, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk hidup serta di tengah-tengah tua-tua anak domba berdiri seperti baru disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan, ya. Dia adalah singa, dia juga adalah anak domba. Amen. Nah, saudari, kita perlu melihat bahwa anak domba ini adalah anak domba seperti baru disembelih. Ya, ini justru menunjukkan bahwa anak domba itu baru saja dikorbankan. Bahwa suasana di surga itu terjadi setelah Kristus naik ke surga. Puji Tuhan, ya. Kemudian mari kita lihat berikutnya adalah bertanduk 7. Ya, bertanduk 7. Nah, sebelumnya angka 7, saudara, ya, 7 itu melambangkan angka sempurna atau telah lengkap. Ya, di pandangan Allah, angka 7 adalah telah sempurna atau telah lengkap. Amen. Ya. Nah, di dalam ayat 6 di sana dikatakan ada bertanduk 7. Nah, tanduk melambangkan kekuatan untuk berperang. Jadi meskipun Kristus digambarkan sebagai anak domba yang menebus manusia, ia juga memiliki tanduk. Amen. Ia berarti berkuasa, ya, berperang, dan peperangannya dan melaksanakan rencana Allah telah sempurna dan lengkap. Ya, yang digambarkan dengan angka 7 ini, saudara, ya. Kemudian kita dapat melihat frase ini, bermata 7. Amin. Ya. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, bahwa mata ini dipakai adalah untuk menyelidiki dan memeriksa, ya. Di dalam pasal 1 kita dapat melihat, ya, mata ini adalah untuk menyelidiki dan memeriksa. Dan dia memeriksa ini telah sempurna, telah lengkap. Nah, saudari, ya, Kristus memiliki 7 mata.
bahwa menunjukkan kuasanya itu meneliti dan menghakimi segala sesuatu di alam semesta. Dia melakukanlah untuk menuntaskan kehendak kekal Allah. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa Nabi Sakaria menubuatkan hal ini di dalam Sakaria pasal 3 ayat 9 dan pasal 4 ayat 7 ya, bahwa Kristus adalah batu dengan 7 mata. Nah, batu ini berkaitan untuk pembangunan. Ya, ini adalah untuk melaksanakan pembangunan rohani. Jadi ketujuh mata itu menggambarkan ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi untuk menyelidiki dan menjangkau segalanya. Puji Tuhan ya. Sehingga hasilnya ini kita dapat melihat ya, ini adalah menjadi satu perampungan ya, puncaknya dalam Yerusalem baru. Amin. Maka dengan demikian saudara-saudari kita dapat memuji Tuhan bahwa hanya Kristus sebagai anak domba. Dia juga adalah singa, ya, dia adalah singa anak domba. Dia yang layak membuka gulungan kitab mengenai ekonomi Allah, ya. Dia membuka gulungan kitab. Puji Tuhan. Atas hal ini dan hanya Dia, ya. Dikatakan hanya Dia, dan Dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Nah, atas hal itu dia layak mendapatkan pujian. Itulah sebabnya di dalam pasal 5 ayat 9 mengatakan mereka menyanyikan lagu baru berkata engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterainya karena engkau telah disembelih dan dalam darahmu sendiri engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, saudara-saudari kita dapat melihat ini ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam ayat 9, ya, ini seperti yang dikatakan di dalam ayat 5. Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Ini ya, saudari ya, membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Amen. Ini ya, saudari ya. Ini persis seperti di sini. Nah, sedangkan saudari ya, dia sebagai anak domba seperti baru disembelih. Nih, dikatakan di ayat 9, karena engkau telah disembelih dan dalam darahmu sendiri engkau telah membeli mereka bagi Allah. Nah, seterusnya saudari ya. Maka puji Tuhan ya, mereka menyanyikan lagu baru. Nah, eh, ini adalah nyanyian baru, saudari ya. Puji Tuhan bahwa baru itu adalah memuji bahwa anak domba yang baru saja disembelih. Nah, kata layak ini, saudari ya, kita perlu berkesan bahwa kata layak itu menekankan bahwa tidak ada satu makhluk pun di alam semesta yang layak membuka rahasia rencana Allah. Ya, hanya Kristus sendirilah yang layak. Dia adalah singa yang menang dan anak domba yang menebus. Dia menang telah mengalahkan iblis bagi Allah. Dia adalah anak domba yang menanggung serta menghapus dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Kristuslah yang layak. Amen. Ya, menyelesaikan rahasia ekonomi Allah. Semoga kita berkesan bagian ini ya. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dalam struktur berita ini dan berita ini ada 5 Romawi. Nah, di dalam Romawi yang pertama dikatakan kitab Wahyu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Saudari, kita perlu kembali mengingat seperti yang dikatakan di dalam berita ke-37 atau berita yang pertama ya, bahwa kitab Wahyu adalah sebuah kitab nubuat dengan tanda-tanda, yaitu adalah lambang yang memiliki makna rohani ya. Nah, karena itu saudari ya, kita dapat melihat bahwa 22 kitab di dalam kitab Wahyu ini adalah gambaran gambaran tentang siapa? Yang menggambarkan dan menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ini diingatkan kembali kitab Wahyu. Sehingga kita dapat melihat bahwa oh ternyata singa anak domba ini juga adalah suatu gambaran tentang Yesus Kristus. Anak domba juga adalah tentang Yesus Kristus. 7 roh Allah ya, 7 roh ya. Ini juga adalah tentang Yesus Kristus. Maka saudara-saudari, kalau kita melihat kita jangan berpikir singa sungguhan ya, bagaimana singa
juga anak domba. Mungkin dibayangkan pun juga tidak muncul dalam pemikiran. Maka saudari kita diingatkan di dalam Romawi yang pertama ini. Jadi ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Amen. Ya. Oke. Baik, selanjutnya saudari ya, di dalam Romawi yang kedua membahas bahwa Kristus adalah singa anak domba. Ya. Di sini adalah si Kristus sebagai singa. Ya. Amen. Ya, di dalam Romawi yang kedua ini, kapital A sampai C membahas bahwa Kristus adalah singa dari Yehuda. Dia layak membuka kitab gulungan. Dan di dalam kapital D, Kristus adalah singa yang menang dan anak domba yang menebus. Puji Tuhan bahwa kemenangan Kristus membuat dia layak membuka gulungan kitab dan 7 meterainya. Amen. Ya. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga, bahwa Kristus adalah anak domba berdiri seperti baru disembelih. Ini mewahyukan bahwa Kristus sebagai anak domba. Ya, puji Tuhan. Ini adalah A sampai C membahas suasana di surga setelah Kristus naik. Ya, ini akan kita akan melihat bagaimana gambaran ya, suasana di surga di dalam Wahyu pasal 4 dan kemudian di dalam pasal 5 ya. Kemudian di dalam kapital D sampai E ini adalah 7 tanduk dan 7 mata. Puji Tuhan ya. Tuhan bertanduk 7 dan bermata 7 ya. Mata adalah untuk memeriksa ya, dan menyelidiki. Dan tanduk ini adalah untuk mengalahkan musuhnya. Puji Tuhan ya. Kemudian ada Romawi 4 ada 7 roh Allah. Nah, dalam esensi dan eksistensinya, Roh Allah adalah satu. Namun, saudara-saudari perhatikan, dalam fungsi dan pekerjaan, pergerakan Allah yang diperkuat, Roh Allah adalah 7 ganda. Jadi, saudara-saudari, kita perlu jelas bahwa dalam esensi dan eksistensinya, Roh Allah adalah satu. Tetapi dalam fungsi dan pekerjaan pergerakan Allah, Roh Allah adalah 7 ganda. Ya, amen. Jadi Roh Allah adalah satu. Kita perlu ingat-ingat bahwa Roh Allah adalah satu. Namun untuk fungsi dan pekerjaannya diperkuat 7 ganda. Amen ya. Karena itu kapital A sampai B membahas 7 roh adalah Roh Allah yang diperkuat 7 ganda. Sekali lagi saudari, angka 7 ini adalah angka sempurna dan kelengkapan. Jadi telah diperkuat sempurna. Amen ya. Kapital C sampai E adalah dalam fungsi roh diperkuat 7 ganda. Amen ya. Sehingga hasilnya di dalam Romawi yang kelima dia layak mendapatkan pujian. Ya, kita memuji kepada anak domba. Amen ya. Di kapital A dia menyanyikan lagu baru. Ya. Amin. Ya, dengan kapital B bahwa Kristus layak mendapatkan pujian. Mari kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Nah, dibagi menjadi 3 bagian besar, saudara ya. Pertama adalah singa, anak domba, 7 meterai, satu kesatuan di dalam hari yang pertama dan hari yang kedua. Kemudian di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang kelima membahas mengenai 7 tanduk, 7 mata, dan 7 roh. Amen. Sehingga di dalam hari yang keenam adalah lagu baru. Ya, dia menyanyikan lagu baru bagi singa anak domba yang layak menerima pujian. Baik, di dalam hari yang pertama, saudara ya, pokok di dalam hari yang pertama adalah Kristus adalah singa anak domba, dia yang layak membuka gulungan kitab dan ke 7 meterainya. Ya, karena Kristus adalah singa dari suku Yehuda. Amen. Yang layak membuka gulungan kitab, Kristus adalah singa yang menang dan anak domba yang menebus. Ini adalah 2 sisi, saudara ya. Singa yang menang, anak domba yang menebus. Namun baik singa yang menang maupun anak domba yang menebus, dia adalah satu pribadi, dialah Kristus. Amen. Hari yang kedua, saudara ya, bahwa Kristus adalah anak domba, berdiri seperti baru disembelih. Kita perlu memiliki kesan ini ya, seperti baru disembelih. Meskipun ia telah disembelih 2000 tahun yang lalu, tetapi di dalam
suasana surga, ya, bahwa anak domba ini berdiri seperti baru disembelih. Amen. Ya, kita perlu memiliki kesan ini, saudara ya. Ini buah suasana di surga setelah Kristus naik, ya. Jadi seperti anak domba berdiri seperti baru disembelih. Amen. Kemudian di dalam hari yang ketiga, membahas bahwa anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Kita akan lebih lanjut melihat bahwa 7 mata anak domba dan 7 mata batu dan 7 pelita kaki pelita. 7 mata anak domba, 7 mata batu ya. Ini ya, 3 hal dibahas. Amin. Kemudian 7 mata adalah 7 roh Allah. Ya, 7 roh Allah adalah roh Allah yang diperkuat 7 ganda. Dalam fungsi roh Allah diperkuat 7 ganda. Kata fungsi ini penting, saudara ya. Nah, fungsi dan eksistensi. Eksistensinya satu, fungsinya diperkuat 7 ganda. Kemudian di dalam hari yang keenam, ini adalah dia layak menerima nyanyian, ya pujian, ya, menyanyikan lagu baru bagi singa anak domba yang layak menerima pujian. Amen. Menyanyikan lagu baru. Amen. Mari kita lanjutkan di dalam hari yang pertama. Di dalam hari yang pertama membahas bahwa Kristus adalah singa anak domba yang layak membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Yang pertama adalah singa dari suku Yehuda layak membuka gulungan kitab. Nah, saudara di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1. Sekali lagi ya, ini mengingatkan kita bahwa kitab ini ya adalah wahyu tentang Yesus Kristus. Ya, dia memberitahukannya dengan tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Tanda-tanda adalah lambang-lambang yang memiliki makna rohani. Sekali lagi, bahwa ini adalah lambang yang memiliki makna rohani. Jadi ini adalah suatu perlambangan. Namun perlambangan ini memiliki makna rohani ya. Nah, jadi seperti singa dari suku Yehuda, ya ini juga menekan leher musuhmu, ya. Ini adalah seperti tanda-tanda, ya, memiliki makna rohani bahwa ini ya di dalam Kejadian Yehuda adalah anak singa, ya. Dari mangsa engkau telah naik anakku. Dia menerkam, dia berbaring seperti singa dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi ini adalah suatu gambaran, saudara ya. Ini adalah suatu gambaran. Sekali lagi kita perlu diingatkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 ini. Ya, sekali lagi bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ini membicarakan mengenai Yesus Kristus. Amin. Ya. Singa melambangkan Kristus, ya, menggambarkan dia adalah pejuang perkasa yang melawan musuh. Ini ya, melawan musuh yang diwahyukan dalam Kejadian pasal 49 ayat 8 dan 9. Ini gambarannya ya. Jadi bahwa kemenangan Kristus membuat dia layak membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Semoga kita berkesan demikian, saudara ya. Kalau ada pertanyaan siapa yang layak membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya? Jawabannya adalah Kristus. Mengapa Kristus layak? Amen. Ya, karena dia telah menang. Amen. Dia telah mengalahkan musuhnya. Ya. Semoga kita berkesan, saudara ya. Nah, dia singa yang menang dan anak domba yang menebus. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 mengatakan, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk hidup serta di tengah-tengah tua-tua. Anak domba berdiri seperti baru disembelih. Dan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 27 mengatakan, dan engkau harus mempersembahkan korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu harus dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu dan engkau boleh makan dagingnya. Nah, jadi saudari ya, bahwa Kristus adalah sebagai singa dari suku Yehuda, dia telah mengalahkan Satan, musuh Allah ya yang memberontak. Dan dia juga adalah anak domba yang menebus. Amin. Dia telah menghapus dosa manusia yang jatuh. Ya, maka dengan demikian, saudari ya, eh, dosa manusia bukan lagi menjadi halangan untuk menggenapkan kehendak Allah. Kenapa? Karena amen, dia sebagai anak domba telah menyingkirkan ya, halangan tersebut sehingga dapat menggenapkan kehendak Allah. Hasilnya, amen, dia layak membuka gulungan kitab mengenai ekonomi Allah. Puji Tuhan, dari bagian ini semoga kita berkesan
bahwa Kristus adalah singa anak domba. Dia layak membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Pengalaman akan Kristus sebagai singa anak domba. Jika kita mengasihi Tuhan, Dia adalah anak domba bagi kita. Tetapi bagi mereka yang tidak mengasihinya, Dia adalah singa. Bagi kita, Dia adalah anak domba. Bagi musuh, dunia, dan hal-hal yang berdosa, Dia adalah singa. Karena kita benar-benar mengasihi Dia, maka Dia adalah anak domba bagi kita. Mengapa Dia juga perlu sebagai singa? Karena di dalam kita masih banyak hal negatif. Dia sebagai anak domba Allah mati di atas salib untuk menebus kita. Tetapi setelah kita ditebus, kita masih terjerat dengan banyak hal negatif. Karena itu, Dia perlu sebagai singa untuk menanggulangi hal-hal ini. Selanjutnya di dalam hari yang kedua, bahwa Kristus adalah anak domba berdiri seperti baru disembelih. Nah, kita perlu melihat saudara ya bahwa suasana di surga setelah kenaikan Kristus. Ya, lalu aku dikatakan di ayat 1, lalu aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi sekali lagi saudara ya, masih ada tahta yang mengendalikan alam semesta ya. Sebuah gulungan kitab yang tertulis di sebelah dalam dan sebelah luar dan termeterai dengan 7 meterai. Inilah suasana di surga setelah kenaikan Kristus. Ya, Dia seperti diperkenalkan sebagai anak domba yang berdiri seperti baru disembelih. Nah, di dalam ayat 6 dikatakan, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk hidup serta di tengah tua-tua. Anak domba berdiri seperti baru disembelih. Ya. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 mengatakan kita mempunyai imam besar agung sedemikian yang duduk di sebelah tahta Allah di surga-surga. Puji Tuhan, ya, duduk di atas sebelah tahta. Nah, Wahyu ayat 5 ayat 6 mengatakan anak domba berdiri seperti baru disembelih. Amen, ya. Jadi ini di dalam pasal 5 saudari ya terdapat suasana setelah Kristus naik. Ya, kata baru disembelih ini menunjukkan ya bahwa dia baru disembelih dan dia bangkit. Amen. Dia telah naik ya ke surga-surga. Puji Tuhan. Jadi mengenai penebusan Kristus duduk di sebelah kanan Allah ya setelah kenaikannya. Jadi mengenai perampungan pemerintahan Allah dia masih tetap berdiri dalam kenaikannya. Nah, kata baru disembelih ini ya menunjukkan bahwa anak domba itu baru saja disembelih. Menunjukkan bahwa suasana di surga-surga juga yang digambarkan dalam pasal ini terjadi segera setelah Kristus naik ke surga-surga. Puji Tuhan, saudara ya. Amen. Selanjutnya di dalam hari yang ketiga, anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Di dalam ayat 6, saudara ya, pasal 5 ayat 6, anak domba berdiri seperti baru disembelih bertanduk 7. Di Ulangan 33 ayat 17 mengatakan seperti lembunya yang pertama lahir. Dia mempunyai kemahabesaran dan tanduknya adalah tanduk lembu liar. Dengannya dia akan menghalau bangsa-bangsa seluruh bumi. Jadi tanduk ini adalah melambangkan kekuatan untuk berperang. Dan di dalam ayat 6 kitab Wahyu bertanduk 7. Artinya adalah ini adalah di dalam kesempurnaan dan kelengkapannya. Nah, dia adalah penebus yang berperang. Nah, namun peperangannya adalah pergerakan Allah yang sempurna dan lengkap. Nah, ini ya yang dinyatakan oleh angka 7. Dan 7 mata. Di dalam ayat 6 juga bertanduk 7 dan bermata 7 yaitu 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi mata ini adalah untuk memeriksa dan menyelidiki. Nah, Kristus sebagai anak domba yang menebus mempunyai 7 mata yang memeriksa dan menyelidiki untuk melaksanakan penghakiman Allah terhadap alam semesta. Adalah untuk menggenapkan tujuan kekal Allah yang rampung dalam pembangunan Yerusalem baru. Jadi, saudari,
kita dapat melihat bahwa 7 roh Allah ini adalah 7 mata. Namun untuk mengalahkan musuhnya, untuk berperang, ini adalah bertanduk 7. Jadi bertanduk 7 ini satu kesatuan, bermata 7 ini adalah satu kesatuan. Jadi bermata 7 itu adalah 7 roh Allah. Nah, 7 roh Allah dia memeriksa dan menyelidiki seluruh alam semesta, ya. Amin. Jadi tujuannya adalah untuk merampungkan Yerusalem baru. Kemudian di dalam hari yang keempat, 7 mata anak domba dan 7 mata batu. Ini ya, 7 mata anak domba, 7 mata batu adalah mata Tuhan. Di dalam Sakaria pasal 3 ayat 9 dikatakan di atas satu batu terdapat 7 mata. Aku akan mengukir ukurannya dan aku akan menyingkirkan kesalahan tanah itu dalam 1 hari. Sakaria pasal 4 ayat 7 mengatakan dia akan membawa keluar batu puncak dengan sorakan anugerah. Anugerah kepada batu itu. Ayat 10, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Amen. Nah, saudari, di dalam bagian ini kita dapat melihat apa korelasinya antara 7 mata dengan 7 mata batu. Ya, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 ya, ada ketujuh mata ya. Jadi kita dapat melihat bahwa ketujuh ini adalah mata Tuhan. Kalau kita telah melihat bahwa fungsi dari mata ini adalah untuk menyelidiki, ya, memeriksa. Nah, saudari, tujuan dari penyelidikan dan pemeriksaan ini, saudari, adalah untuk pembangunan. Nah, jadi sekali lagi bahwa di dalam Sakaria 3:9, ya, 7 mata, ini adalah, saudari, ya, Kristus dinubuatkan sebagai batu, batu puncak dengan 7 mata untuk pembangunan Allah. Nah, 7 mata ini adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Menjelajahi bumi. Jadi Kristus yang disingkapkan dalam Wahyu pasal 5 adalah singa anak domba berkaitan dengan batu yang dikatakan dalam Sakaria pasal 3. Ya, kita telah melihat korelasinya ya, saudara ya. Amin. Ya, singa anak domba adalah batu ya. Jadi singa membinasakan musuh, anak domba menebus kita, dan batu adalah untuk pembangunan rumah Allah. Dan 7 pelita, kaki pelita, dan 7 roh Allah. Zakaria pasal 4 ayat 2 mengatakan, Aku melihat dan lihatlah satu kaki pelita yang keseluruhannya emas, dengan mangkuknya di puncaknya, dan 7 pelita di atasnya. Ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amen. Jadi batu bagi pembangunan dengan 7 mata adalah 7 pelita di atas kaki pelita. Bahwa kaki pelita ini sama dengan batu. Ya. Semoga kita dapat melihat ini 7 pelita, saudara ya. Kemudian masih di dalam Sakaria atau pasal 4, ya. Ini adalah batu puncak. Ketujuh ini adalah 7 mata Tuhan. Nah, kita dapat melihat 7 mata Tuhan, ada 7 pelita. Nah, ini adalah roh Tuhan. Ya. Jadi batu dan kaki pelita adalah Kristus. Batu bagi pembangunan, pelita adalah untuk memancarkan terang. Jadi 7 pelita melambangkan 7 roh Allah. Ini sebabnya kitab Wahyu menunjukkan bahwa 7 mata Allah adalah 7 pelita, yaitu 7 roh Allah. Yang tujuannya adalah bagi pembangunan. Nah, pengalaman akan 7 roh Allah sebagai 7 pelita menyala-nyala dan 7 mata anak domba. Hari ini anak domba masih tetap mengamati kita dengan 7 matanya yang mencari. Ketika kita akan kehilangan kesabaran atau berdebat dengan pasangan kita, dan jika kita tahu bahwa Tuhan sebagai anak domba sedang mengamati kita dengan 7 matanya, kita akan ditaklukkan. Kita tidak seharusnya menghindari 7 mata Tuhan, yaitu menghindari 7 roh Allah, tetapi harus tetap tinggal di bawah pemeriksaan dan pencariannya. Kita seharusnya berdoa, wahai api ilahi yang terkasih, datanglah untuk menghakimi, datanglah untuk menyucikan, datanglah untuk memurnikan, supaya engkau dapat menghasilkan kaki pelita emas.
bersandarkan belas kasihannya, kita perlu terbuka kepadanya. Setiap hari kita perlu memberitahu Tuhan, Tuhan, datanglah, aku terbuka kepadamu. Setiap saluran dalam seluruh keberadaanku terbuka kepadamu. Terangilah aku, selidikilah bagian dalamku, dan singkapkanlah aku. Aku rela diterangi olehmu dan disingkapkan dalam terangmu. Amen. Selanjutnya di dalam hari yang kelima, kita akan membahas mengenai tujuh roh adalah dalam fungsi roh Allah diperkuat tujuh ganda. Jadi tujuh roh adalah roh Allah yang diperkuat tujuh ganda. Ya, jika Johan melihat pentingnya fungsi roh yang diperkuat tujuh ganda. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 dikatakan anugerah dan damai sejahtera kepadamu dan dari dia yang sekarang dan yang dahulu dan yang akan datang, dari tujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Nah, roh Allah, saudara ya, amin, adalah tujuh roh, juga ada roh Allah. Tujuh roh, amin ya. Sebab ditempatkan di antara Allah Tritunggal dalam Wahyu. Amin ya. Nah, roh ini diperkuat tujuh ganda. Jadi dalam esensi dan eksistensinya roh Allah itu satu. Tapi dalam fungsi ya, dan pekerjaan pergerakan Allah diperkuat. Roh Allah adalah tujuh ganda. Nah, ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, gereja telah jatuh, merosot, saudara ya. Semakin lama semakin merosot dalam kejatuhan. Maka pergerakan Allah di bumi memerlukan roh Allah yang diperkuat tujuh ganda. Dan pentingnya fungsi roh yang diperkuat tujuh ganda ini ya. Di dalam pasal 31 dikatakan, dan tuliskanlah kepada utusan gereja di Sardis. Demikianlah yang dikatakan dia yang mempunyai tujuh roh Allah dan tujuh bintang itu. Aku tahu akan pekerjaan-pekerjaanmu, kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Ya, tujuh roh Allah, tujuh bintang. Di dalam pasal 4 ayat 5, tujuh pelita itu adalah tujuh roh Allah. Di dalam pasal 5 ayat 6, bermata tujuh, yaitu tujuh roh Allah. Jadi, tujuh roh Allah ini ya diletakkan pada urutan kedua. Amin. Ya, ini yaitu tujuh roh Allah. Besar ya. Bukan ketiga, mewakilkan pentingnya fungsi dari tujuh roh Allah yang diperkuat tujuh ganda. Amin. Ya ini dikatakan di sini ya. Demikian dikatakan dia yang mempunyai tujuh Allah, ya tujuh roh Allah dan tujuh bintang itu. Nah, tujuh roh bekerja dalam gereja-gereja dan gereja-gereja tentu akan maju karena tujuh roh ini. Nah, hari ini kita perlu melihat dan mengalami roh tujuh ganda, roh yang diperkuat, roh yang memulihkan. Jadi puji Tuhan, hari ini kita dapat melihat tujuh roh Allah ya adalah untuk memperkuat ya, memulihkan keadaan kita. Dia semakin mensorotkan ya di dalam ketujuh roh ini, saudara ya, tujuh mata, dia menyelidiki, mencari, maka saudara ya, dia demikian dia dengan tujuh mata ini ya, tujuh roh Allah ini, dia akhirnya membawa gereja-gereja, amen, maju. Gereja-gereja juga semakin diperkuat. Nah, saudara kita mengatakan bahwa kita menikmati dan dipenuhi dengan roh yang diperkuat tujuh ganda supaya kita hidup dan bersinar yang diperkuat bagi pembangunan Allah. Perampungan pembangunan Allah perlu melewati penghakimannya. Kristus memiliki tujuh mata yang bernyala api, yang membakar, menerangi, menyelidiki, menyucikan, dan memurnikan kita. Melalui hal ini, dia melaksanakan penghakiman Allah. Pada akhirnya, mata yang bernyala api ini akan menginfuskan apa adanya dia ke dalam kita. Dan secara metabolik mengubah kita menjadi sama seperti dengan dia. Amin. Hari yang keenam membahas mengenai menyanyikan lagu baru bagi anak domba yang layak menerima pujian. Ya. Dia menyanyikan lagu baru di dalam pasal 5 ayat 9.
Mereka menyanyikan lagu baru berkata, "Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterainya karena engkau telah disembelih dan dalam darahmu sendiri engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Jadi lagu ini, saudara ya, ini adalah lagu baru. Ya, lagu baru ini adalah bagi anak domba yang mereka puji, yang baru saja disembelih, karena engkau telah disembelih dan darahmu. Ya, semoga kita mengapresiasi penebusan Tuhan ya, bahwa dia yang telah disembelih baru dalam darahnya. Maka untuk itu dia layak mendapatkan pujian. Di dalam ayat 12, Wahyu pasal 5 ayat 12 berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kekuatan, kekayaan, hikmat, kemampuan, kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, dan yang hidup dan aku memegang kunci-kunci maut dan alam maut. Puji Tuhan ya. Amen. Dia layak dipuji, dia memegang kunci maut dan alam maut. Dalam alam semesta, selain Kristus, ya, dialah singa yang menang dan anak domba yang menebus. Tidak ada satupun yang layak membuka gulungan kitab misteri ekonomi Allah. Puji Tuhan, dia adalah singa yang mengalahkan Satan bagi Allah. Dia adalah anak domba yang menebus untuk menghapus dosa kita. Jadi, hanya Kristus yang layak membuka dan merampungkan misteri ekonomi Allah. Amen. Bahwa Kristus layak mendapat pujian kita, bahkan layak mendapatkan sepanjang hidup kita. Haleluya. Amen. Bahwa singa anak domba layak mendapatkan pujian dan sepanjang hidup kita. Mengapa di dalam kitab Wahyu ada begitu banyak pujian? Pujian itu terutama bagi Kristus. Kristus telah menang. Kristus adalah sang pemenang. Dan Kristus yang layak. Karena itu segala sesuatu di surga, di bumi, di bawah bumi, dan di laut, semuanya memuji Kristus. Jika seluruh alam semesta harus memuji, lalu bagaimana dengan gereja? Apakah gereja seharusnya diam, tidak bersuara? Kita jangan pernah melihat kepada diri kita sendiri. Kita sendiri tidak layak dipuji. Hanya Kristus yang layak. Lihatlah dia. Dialah yang layak. Anak domba layak menerima segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan pengagungan. Pujian seperti ini bukan hanya menjadi makanan, tetapi juga obat. Pujian bukan hanya memberi nutrisi, tetapi juga menyembuhkan. Ini benar-benar di dalam roh. Amin. Sebagai penutup, saudari, semoga kita terkesan bahwa Kristus adalah singa yang menang dan dia juga adalah anak domba yang menebus dan batu yang membangun. Amin. Ini adalah kaitan antara Wahyu pasal 5 dengan Sakaria pasal 3 dan pasal 4. Nah, juga yang kedua kita perlu terkesan bahwa 7 roh yang diperkuat ini adalah hidup yang diperkuat, terang yang diperkuat. Puji Tuhan. Ya, di atas diri kita untuk fungsinya, untuk perampungannya telah diperkuat 7 kali. Sehingga hasilnya dia adalah singa anak domba layak menerima pujian dan sepanjang hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Dialah singa anak domba. Amin.